Di pagi hari yang cerah, di hamparan bukit dan hutan, kita diperlihatkan MC yang sedang berlatih jurus meringankan tubuh yang bernama Thunder Step Defend Law of Nature. Ia bergerak ke sana kemari melewati pepohonan dan bukit dengan sangat lincah. Tapi tidak cuma itu, MC juga menempelkan pemberat untuk melatih massa ototnya. MC berhenti di sebuah tebing. Ia bersorak bahwa hal ini sangat menyegarkan. Saat beristirahat, MC melihat ke bawah. Di situ, kita disuguhkan pemandangan kota yang begitu rapi dan danau biru yang begitu tenang. Dalam hati, MC mengatakan bahwa ini adalah ujung dari Danau Hatse. MC yang sedang berkeringat tiba-tiba tersenyum, bukti bahwa MC sedang merencanakan sesuatu. Setelah melihat dari jauh, MC mulai mendekati kota itu yang dekat dengan danau tersebut. Dilihat, kota itu terlihat sangat tertata dan sangat bersih seperti kastil dalam kerajaan. Tapi rupanya tujuan MC adalah mencari beberapa bahan untuk dijadikan sebuah hidangan. Dalam genggamannya, MC berpikir untuk membuat masakan yang memiliki cita rasa ala seafood. MC berjalan dengan suasana hati yang begitu senang. MC mengatakan bahwa dirinya tahu kalau di Hatse memang kota yang punya banyak hidangan seafood. Sembari berjalan, MC berpikir apakah dirinya harus merebus hidangan itu atau memarinasinya. Sembari berjalan, MC bersenandung riang sembari membawa sekantung kepiting dan beberapa bahan seafood lainnya. Tapi tiba-tiba suasana MC berubah. Ia terhenti dan menunggak untuk melihat orang yang ada di hadapannya. Di situ ada seorang pemuda bersama seorang perempuan yang sedang berjalan bersama seperti sepasang kekasih. Setelah melihat dengan saksama, MC cukup terkejut karena dirinya mengetahui siapa wanita muda itu. Itu adalah Yehua Eon. Dalam hatinya, MC menggerutu. MC berpikir bahwa dirinya dulu juga menyukai wanita itu, tapi tidak pernah menyampaikannya secara langsung yang membuatnya terlihat tersiksa karena perasaan itu. MC yang sedang mengamati mereka diam-diam tiba-tiba didatangi Unjuong yang menanyakan keadaan MC. Unjuong menyindir MC apakah MC juga menyukai wanita tersebut. MC yang mendengarnya langsung berbalik dan menjitak kepala Unjuong sembari mengatakan untuk tidak mengatakan hal-hal yang terdengar menyebalkan. Unjuong yang mendapatkan umpan balik langsung berlari untuk menghindari pesan singkat dari tangan MC. Tuan muda yang sedang bersama Huaiyan itu tertegun sebentar melihat tingkah laku dari dua orang yang ada di hadapannya. Secara tidak sengaja, MC dan tuan muda itu bertatap mata, dan MC memberikan tatapan yang penuh dengan kebencian saat melihatnya. Tuan muda yang melihatnya hanya menghela nafas, dan MC pergi sembari mengangkat Unjuong seperti mengangkat karung. MC berkata, jika Unjuong tidak bisa diam, maka dirinya tidak akan membuatkan makanan enak untuknya. Tuan muda yang mendengarkan percakapan MC dan Unyuong tertawa. Ia merasa bahwa kedua saudara itu sangat lucu. Hua Eon yang bersama tuan muda itu menanyakan apa yang membuatnya tertawa. Tuan muda itu mengatakan dengan nada yang sarkastik bahwa kedua saudara bodoh yang bekerja di penginapan ini begitu lucu. Hua Eon yang bersama tuan muda itu mengatakan bahwa ini juga sudah saatnya jam makan siang. Ia menanyakan apakah lebih baik kita masuk untuk makan sebentar. Tuan muda yang mendengarnya langsung melihat tempat yang ingin Hua Eon tuju untuk menilainya. Tuan muda itu langsung menyarankan untuk ke tempat lain yang lebih bersih, karena kemungkinan dirinya bisa sakit perut jika makan di tempat yang kotor seperti ini. Tapi mereka berdua tidak akan tahu bahwa di dalam penginapan sederhana ini ada MC yang sedang menyediakan hidangan seafood pedas ala Korea. Nona yang melihat itu menutup mulutnya. Nona mengatakan sepertinya makanan ini terlihat sangat pedas. MC menyuruh Unyuong dan Nona untuk tidak banyak bicara dan mencobanya saja. Nona dan Unyuong pun langsung mencobanya. Mereka mengangkat mie secara perlahan dan memasukkannya ke mulut untuk segera menikmati hidangan tersebut. Unyuong membuka mulutnya dan terengah-engah menahan rasa pedas dengan masakan baru yang dibuat MC. Nona yang ada di sebelahnya berkeringat karena rasa pedas yang ada di dalam mulutnya.
MC menjelaskan jika pertama kali merasakan masakan ini pasti sangat pedas, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Dengan wajah yang memerah, Nona mengatakan bahwa makanan ini memang pedas, tapi ada perasaan aneh yang membuatnya ingin terus memakannya. MC mengatakan bahwa mie kacang hitam dan hidangan ini adalah resep asli dan menyarankan untuk menjual hidangan ini sebagai menu utama. Setelah mendengar itu, Nona membanting sumpitnya ke atas meja dan berdiri. MC yang melihat reaksi mendadak itu begitu terkejut dan panik. MC menanyakan apakah Nona tidak menyukai masakan tersebut. Dengan nada yang begitu tegas, Nona mengatakan bahwa MC tidak boleh terus ada di sini. Nona menegaskan kembali bahwa MC seharusnya bersama orang-orang hebat. Dengan lantang, Nona menyarankan kepada MC untuk segera pergi ke ibu kota dan menjadi chef kerajaan. Dengan raut wajah yang tidak terkesan, MC menanyakan apa yang sebenarnya Nona pikirkan. Setelah membereskan meja, MC berdiri dan bersiap untuk pergi ke kamarnya. MC mengatakan kepada Nona bahwa dirinya akan segera menyiapkan resep dan Nona harus bersiap untuk bekerja lebih keras agar segera bisa memahami resep yang akan MC berikan. Dengan nada yang ceria, Nona menggoda Un Yuong yang sedang duduk di hadapannya. Un Yuong yang mendengarnya cemburu dan hampir menangis. MC yang melihat mereka saling menggoda hanya tersenyum. Dalam hatinya, MC mengingat kembali tuan muda yang bersama Hua Eon. Setelah mengingatnya, MC mengetahui kalau tuan muda itu dari klan Xiaomun, dan dia biasa disebut Xiaomun Gun. Dalam hatinya, MC begitu membenci orang itu. MC berpikir bahwa orang-orang Xiaomun hanyalah segerombolan monyet. MC berpikir bahwa dirinya harus segera menyiapkan sesuatu, karena dirinya tahu kalau orang itu juga akan segera ke sini. Suasana pun berpindah di malam hari. Di sebuah kanal jalur air, MC menendang seseorang yang sedang tertidur untuk membangunkannya. Orang yang MC tendang langsung terbangun. Ia menggerutu. Dengan nada yang penuh amarah, orang itu menanyakan apakah MC yang menendangnya tadi. MC pun mengiyakan. Tiba-tiba, pria yang dewasa datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan nada tegas, orang itu menyuruh MC untuk segera pergi dan mengancam jika MC tidak patuh maka ia akan mematahkan kakinya. MC yang mendengar itu hanya mendengus. Dengan nada meremehkan, MC mengatakan apakah dirinya harus mematahkan kakimu juga. Secara mendadak, orang besar itu mengulurkan tangan secara mendadak untuk menangkap MC. MC menghindarinya dengan gerakan yang minim. Dengan tenang, MC menjegal kaki orang yang besar itu untuk menyeretnya ke depan. Yang membuat orang besar itu membuat posisi split secara mendadak dan itu pasti sangat menyakitkan. Dengan nada sarkastik, MC mengatakan bahwa dirinya sudah memperingati orang besar itu terlebih dahulu sebelum dirinya bergerak tadi. Orang itu yang masih dalam posisi split bergetar menahan rasa malu yang disebabkan oleh MC. Orang itu menggeretakkan giginya, ia bangkit dan berusaha kembali menyerang MC. Tapi semua itu sia-sia. MC menendang orang itu dengan sangat keras yang langsung mengenai wajahnya. Setelah pergulatan ringan, akhirnya orang itu menyerah dan meminta maaf kepada MC. MC pun menanyakan apakah orang besar itu yang bertanggung jawab di wilayah ini. Orang itu mengiyakan. MC menanyakan kembali apakah saudara-saudaranya mendapatkan makanan yang layak di tempat seperti ini. Dengan nada polos, anak kecil yang bersama saudara berkata kalau dirinya tidak tahu makanan yang layak itu seperti apa. MC pun menawarkan sebuah pekerjaan kepada si besar. Sembari mengulurkan perak, MC mengatakan kalau pekerjaannya cukup mudah dan ini tidak berbahaya. MC menjelaskan bahwa orang itu cukup memberikan semua informasi apapun yang ia dengar dan langsung memberitahukannya ke MC. Entah itu rumor, cerita palsu, pencurian, atau apapun itu. MC menepuk pundak orang itu dan menegaskan kembali bahwa dirinya ingin lebih mengkhususkan untuk mencari informasi tentang pencurian alkohol, perhiasan, atau buah persik. Dengan nada yang canggung, orang itu menanyakan apakah alkohol, perhiasan, dan buah persik itu memiliki hubungan. MC mengatakan bahwa dirinya hanya cukup mengingatnya saja. Orang itu yang sudah termakan umpan hanya mengiyakan sembari memandangi perak yang ada di hadapannya.
Dengan senyum, MC mengatakan bahwa dirinya akan memberikan 50 mun untuk setiap informasi yang orang itu dapatkan, dan menegaskan kembali apakah orang itu sudah paham. Orang itu mengatakan berarti dirinya harus menyebarkan informasi ini ke pengemis lain. MC mengangguk. MC berkata itu bagus dan menanyakan berita terbaru yang didengar orang itu baru-baru ini. Dengan mata yang berbinar, orang itu menceritakan bahwa berita hangat hari ini adalah kehancuran dari black hole. Dengan nada yang bersemangat, orang itu bergumam dan mengatakan bahwa orang yang membantai habis black hole adalah pendekar pedang yang sangat baik di era ini. MC yang mendengar cerita itu langsung terdiam membisu. Dalam kepalanya, MC mengingat kembali wajah menyebalkan dari Master Black Hole yang sudah ia hajar habis-habisan. MC yang tidak ingin mendengarkannya lagi langsung melambaikan tangan. MC mengatakan bahwa itu kerja bagus. Setelah mendengarkannya, MC pun pergi untuk segera kembali ke penginapan. Di dalam penginapan, MC memanggil Lona untuk mengajarinya resep baru. Dalam hatinya, MC berpikir bahwa ini sedikit lucu. Mantan demonic leader disebut pendekar pedang yang baik. Itu seperti klise novel web terbaru untuk dunia ini. Di dalam ruangan itu, ada orang yang mengenali MC dan langsung memanggilnya. Orang itu langsung merangkul MC dan menanyakan kabarnya dengan nada yang ceria. MC mengenali orang tersebut. MC memanggilnya Jang Douran. Bagi kalian yang punya rezeki lebih, bisa sisihkan sedikit untuk admin untuk beli kuota, agar admin bisa terus untuk upload video baru, dan admin sangat berterima kasih, buat kalian yang sudah berdonasi. Semoga dilimpahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu.